Perkenalkan, nama saya Cornelius Tajulu dengan NIM 21212004, jurusan Teknik Mesin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai air conditioning atau AC. Air conditioning atau AC adalah perangkat elektronik yang berfungsi untuk mengatur suhu, kelembapan, dan kualitas udara di suatu ruangan. AC dapat digunakan untuk mendinginkan atau menyejukkan ruangan sehingga ruangan terasa nyaman. AC bekerja dengan cara menyerap udara panas di ruangan dan melepaskannya, sehingga suhu di dalam ruangan secara perlahan menjadi sejuk dan dingin. Suhu ruangan dapat diatur dengan menggunakan remote AC yang akan mengirimkan sinyal perintah, dan AC dapat digunakan berbagai tempat seperti rumah, gedung, perkantoran, restoran, pusat perbelanjaan, atau sekolah. Jenis AC yang digunakan berbeda-beda tergantung pada kebutuhan dan isi ruangan. Air conditioning dapat didefinisikan sebagai pengontrolan secara simultan semua faktor yang berpengaruh terhadap kondisi fisik dan kimiawi dalam udara, struktur tertentu. Faktor-faktor tersebut meliputi suhu udara, tingkat kelembapan udara, pergerakan udara, distribusi udara, dan polutan udara, di mana sebagai besar dari faktor tersebut di atas dapat berpengaruh terhadap kesehatan tubuh dan kenyamanan. Nah, di sini kita juga belajar tentang beberapa penguapan air dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan proses dan kondisi yang terjadi. Berikut adalah beberapa jenis penguapan air. 1. Penguapan air secara alami. Proses ini terjadi alami di lingkungan, seperti saat air dari danau atau sungai atau laut menguap ke atmosfer karena panas matahari. 2. Penguapan buatan. Penguapan buatan ini terjadi dengan bantuan alat atau teknologi seperti dalam proses destilasi atau pemanasan air di dalam pabrik. 3. Penguapan sebagian evaporasi. Ini adalah penguapan yang terjadi pada suhu di bawah titik didih air, biasanya terjadi di permukaan air. 4. Penguapan penuh evaporasi. Proses ini terjadi ketika air mendidih dan berubah menjadi uap pada titik didihnya. 5. Penguapan melalui transpirasi. Proses penguapan ini dari permukaan daun tanaman. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan suhu saturasi. Apa itu suhu saturasi? Suhu saturasi di mana air atau zat mulai berubah dari fase cair menjadi fase gas pada tekanan tertentu. Pada suhu ini, uap menjadi berada dalam keadaan seimbang dengan cairan sehingga tidak ada perubahan jumlah uap dan cairan. Misalnya pada tekanan atmosfer, suhu saturasi ini adalah 100 derajat Celcius. Di atas suhu ini air akan berada dalam bentuk uap, sedangkan di bawah suhu ini air akan berubah atau air akan berada dalam bentuk cair. Nah, berikut efek tekanan pada suhu saturasi. Tekanan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap suhu saturasi suatu zat seperti air. Berikut adalah beberapa efek utama yang bisa saya jelaskan. 1. Peningkatan tekanan meningkatkan suhu saturasi. Saat tekanan meningkat, suhu di mana cairan menjadi uap juga meningkat. Misalnya pada tekanan atmosfer, air akan mendidih pada 100 derajat Celcius, namun jika tekanan ditingkatkan, air akan mendidih pada suhu yang lebih tinggi. Yang kedua, penurunan tekanan. Jika ada penurunan tekanan pada suhu saturasi, sebaliknya jika tekanan dikurangi, suhu di mana cairan mulai mendidih akan menurun. Contohnya, air bisa mendidih pada suhu di bawah 100 derajat Celcius pada tekanan yang lebih rendah seperti di pegunungan tinggi. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan
pada gambar di atas kita dapat melihat di atas suhu saturasi air akan berubah menjadi uap atau gas. Nah, di bawah suhu saturasi air juga dapat berubah menjadi uap atau gas. Dan di mana kita dapat menemui hal ini? Hal ini dapat kita temui pada kehidupan kita sehari-hari atau pada lingkungan kita sehari-hari. Dan ini cenderung kita temui pada pagi hari. Kita boleh lihat di atas permukaan air danau, itu biasanya pada pagi hari dia akan menguap atau mengembun ke atas. Nah, itu penguapan di bawah suhu saturasi. Dan kalau di atas suhu saturasi ini dapat kita temui di kettle uap atau boiler, dan ini digunakan untuk pemanasan atau biasanya uap panas untuk mengeringkan sebuah media yang perlu dikeringkan. Nah, hal ini juga berkaitan pada hukum, atau ada beberapa hukum yang berkaitan pada hal ini. Hukum Boyle merupakan suatu pernyataan penting untuk menyangkut sifat gas, yaitu pada suhu konstan volume gas berbanding terbalik dengan tekanan absolutnya. Dan formula ini dapat kita lihat pada gambar ini, atau pada gambar di atas kita dapat lihat bahwa semakin sedikit volumenya, maka tekanannya akan semakin naik. Namun, hukum Charles mengatakan suatu pernyataan penting yang menyangkut sifat gas, yaitu pada tekanan konstan, volume gas berbanding lurus dengan suhu absolutnya. Pada gambar di atas kita dapat lihat bahwa semakin banyak volumenya, maka semakin menurun pula tekanannya. Jadi hukum ini berbanding terbalik ya. Kita juga dapat melihat di gambar berikut, di gambar di atas, bahwasannya tekanan itu mempunyai efek pada suhu saturasi. Nah, ketika di sini dikatakan bejana air katup terbuka penuh sehingga tekanan air di bejana sama dengan tekanan atmosfer 0. Suhu air pada suhu uap di dalam bejana sama 100 derajat Celcius. Berat jenis uap 0,5977 km